Baik, terima kasih Mas Tio. Ibu dan Bapak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami dari Direktorat GTK PAUD Dikmas, Direktorat GTK PAUD bisa bertemu tatap maya dengan Ibu dan Bapak pada program kami, yaitu webinar untuk pada sesi saat ini adalah adaptasi pembelajaran masa pandemi. Nah, di sini pada saat ini kita akan membedah proses pembelajaran PAUD di masa pandemi, di mana masa pandemi ini atau COVID-19 ini kita tidak bisa secara maksimal untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan murid-murid kesayangan kita. Bagaimana kita mengolah pembelajaran di rumah agar kualitasnya tetap sama atau bahkan lebih baik di masa pandemi ini. Baik Ibu dan Bapak peserta webinar, pada sesi pagi ini akan ada dua narasumber hebat kita yang mungkin bagi Ibu dan Bapak yang aktif di bidang PAUD tidak akan merasa asing. Beliau adalah Dr. Randa Mareta Wahyuni, Magister Pendidikan, ya, berasal dari Direktorat PAUD, ya, yang akan memberikan pencerahan kepada kita tentang perencanaan pembelajaran yang sederhana di masa pandemi. Kemudian nanti pada keduanya ya disambung dengan penjelasan atau pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Wahyudi Mustafa, Magister Pendidikan, yang akan memaparkan tentang strategi menstimulasi anak oleh orang tua saat belajar di rumah. Nah, di sini kan Ibu dan Bapak sebagai guru harus bekerja sama, harus dapat menstimulasi orang tua bagaimana sih pembelajaran yang baik untuk anak-anak agar mereka nanti setelah pandemi atau semasa pandemi ini tetap perkembangannya itu optimal. Baik Ibu dan Bapak, tanpa berpanjang kata, saya ingin mempersilakan Ibu Mareta, saya biasa menyapanya Mbak Eta yang cantik dan hebat ya, akan memberikan pemaparan materi tentang bagaimana sih pembelajaran yang optimal ya, yang dapat kita berikan kepada anak-anak. Kepada Ibu Mareta, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Isni yang juga cantik dan pintar ya, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Tetap sehat dan semangat ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini kita bisa bersilaturahmi. Dan terima kasih juga kepada Direktorat GTK ini yang sudah mempertemukan kita semua di sini dalam rangka kita sama-sama belajar kembali untuk bagaimana ya merancang pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Oke, siap ya semuanya ya. Baik, saya izin share PowerPoint. Ya. Baik, seperti tadi yang disampaikan bahwa pagi ini kita akan sama-sama kembali melihat bagaimana ya
perencanaan pembelajaran di masa pandemi ini, apakah memang kita bisa sederhanakan atau bisa kita relaksasi atau adaptasi sesuai dengan kondisi saat ini, di mana anak-anak kita tengah belajar dari rumah. Nah, kita mulai. Salam kenal untuk semuanya yang baru pertama kali bertemu. Nama saya Marieta Wahyuni, seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Isni. Saya adalah koordinator pelaksana bekerja di Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, pagi ini kurang lebih nanti insya Allah selama 2 jam, apa yang akan kita pelajari, kita sama-sama akan mengenal dan kemudian akan mendalami ya insya Allah tentang apa sih perencanaan itu, mengapa kita harus merencanakan, siapa yang merencanakan, kapan dan bagaimana rencana itu disusun. Kita mulai dulu dengan apa itu perencanaan pembelajaran. Jadi perencanaan adalah rancangan bagaimana nanti seorang guru PAUD melaksanakan kegiatan bermain sehingga nanti mendukung anak belajar, dalam hal ini mereka belajar dari rumah. Tentu saja perencanaan yang kita susun oleh para guru PAUD harus betul-betul mengacu kepada karakteristik setiap anak. Apa saja usianya, minatnya, kemampuannya, kebutuhannya, juga bahkan saat ini kita harus betul-betul mengacu kepada kondisi di rumah anak berada. Ya. Oke, nah terkait dengan masa pandemi ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Pak Menteri, itu sudah mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang apa saja. Pertama, mengatur belajar jarak jauh atau belajar dari rumah. Pembelajaran dari rumah harus betul-betul bisa memberikan pengalaman yang bermakna bagi anak-anak kita, tanpa ada tuntutan menuntaskan seluruh capaian sebagaimana yang kita mungkin lakukan di masa normal. Yang kedua apalagi, bahwa belajar dari rumah betul-betul nanti memberikan pendidikan kecakapan hidup ya. Bagaimana kita nanti lebih menekankan pada pendidikan karakter anak-anak kita. Pembiasaan rutinitas sehari-hari seperti beribadah, kemudian literasi ya, membacakan cerita kepada anak. Jadi fokus dari belajar dari rumah pada hal-hal yang terkait seperti itu. Kemudian aktivitas atau kegiatan pembelajaran dari rumah ini bervariasi. Jadi bisa sangat bervariasi antar anak sesuai dengan minat dan kondisi masing-masing anak. Termasuk juga ini mempertimbangkan tentang bagaimana fasilitas anak berada di rumah. Jadi disinilah letak bagaimana kita mampu menyederhanakan atau disebut dengan merelaksasi kurikulum atau bisa mengadaptasi atau menyesuaikan dengan kondisi yang ada di rumah ya. Kemudian tetap saja bahwa peran guru tidak hanya sebagai perencana, tapi guru juga harus melakukan penilaian. Oleh karena itu bahwa aktivitas anak selama belajar dari rumah ini nanti kita minta dari orang tua untuk menjadi umpan balik bagi kita dalam merancang pembelajaran berikutnya. Oke? Baik. Nah, mengapa kita perlu memahami RPP ini? Memahami rencana pembelajaran ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua di sini ya, teman-teman semua, untuk melihat 2 aktivitas yang ada di dalam layar ini. Pertama, kita bisa lihat bahwa di layar sebelah kiri, ya, ini sepertinya ini sangat lazim, sangat sering, sangat akrab nih digunakan di satuan-satuan PAUD kita ini masih ya. Ini adalah 2 kolom. Kolom pertama sebelah kirinya ada kolom buah, di dalamnya ada angka-angka, kemudian ada kolom kanan juga berisi buah dan angka-angka. Kemudian biasanya di sini anak diminta apa? Menarik garis sesuai dengan angka-angka yang terdapat di dalam buah. Nah, ini kegiatan yang sebelah kiri, kegiatan pertama. Kegiatan kedua, di mana kita bisa melihat ada anak-anak yang tampak fokus, asik sekali membentuk kue-kuenya, mencetak kue-kuenya. Nah, dari 2 kegiatan ini, kira-kira mana kegiatan yang sesuai dengan prinsip perkembangan dan prinsip pembelajaran anak usia dini? Bapak Ibu? Iya, tentu saja bahwa kegiatan yang pertama, yang seringkali kita sebut dengan LK atau lembar kerja atau lembar tugas. Ini biasanya berisi instruksi yang dilakukan oleh anak
lebih sering ya anak-anak diminta untuk 5M. Mewarnai, ya di dalam LK, menebalkan titik-titik, menarik garis ya, mencocok, dan seterusnya ya, 5M yang lain yang bisa kita tambahkan. Kegiatan-kegiatan seperti ini umumnya anak diminta untuk mengikuti instruksi dari LK. Apa yang terjadi pada anak? Di sini anak akan sangat sibuk dengan paper, kertas, dan pensil, tidak terlampau banyak aktif, tidak terlampau banyak gerak, hanya mengikuti instruksi ya. Nah, bandingkan dengan kegiatan sebelah kanan, di mana anak asik membuat kue. Di sini anak-anak bisa dengan sangat aktif ingin mengeluarkan ide, gagasan seperti apa kue mau kubuat. Anak-anak juga bisa memilih, bisa mungkin memukul-mukul, bisa mungkin untuk mencetak apa saja. Banyak ide yang bisa dilakukan oleh anak. Aku ingin bikin kue seperti mobil-mobilan. Aku ingin bikin kue seperti pesawat terbang. Jadi gagasan anak bisa dituang di sini karena anak bisa langsung manipulasi atau bisa dia menggunakan seluruh inderanya ketika dia membentuk kuenya. Nah, pembelajaran yang seperti inilah ya pesan dari gambar tersebut, pembelajaran yang di sebelah kiri atau yang sering kali kita gunakan sebagai LK atau lembar kerja, ini membuat anak-anak kita tidak terlampau banyak untuk mengembangkan atau untuk mengekspresikan semua ide atau gagasannya. Ini yang sebaiknya dalam merancang kegiatan pembelajaran minimal harus kita hindari sebanyak mungkin karena tidak membuat anak kita menjadi lebih kritis, lebih cerdas, lebih dapat memecahkan masalah. Oleh karena itu, maka kegiatan-kegiatan pembelajaran sebaiknya haruslah betul-betul bisa nanti kita rancang yang anak bisa lakukan nanti kegiatan main itu secara konkret, bisa dia manipulasi dengan menggunakan seluruh inderanya. Dan kegiatan itu pastinya lebih menyenangkan dan bermakna bagi anak karena mampu menstimulasi semua aspek perkembangan anak secara simultan. Oke ya Bapak Ibu, jadi ini yang harus kita sepakati bersama ya para guru PAUD. Baik, nah saya sering kali bertemu dengan para guru baik melalui daring seperti ini, kemudian juga di masa-masa bertemu guru langsung ya di tatap muka. Seringkali guru-guru banyak sekali mengalami kesulitan atau kendala ketika mereka menyusun perencanaan pembelajaran. Apa saja yang seringkali ditanyakan? Barangkali ini juga adalah masalah Bapak Ibu semua di sini. Yang pertama adalah mereka bertanya, apakah di dalam perencanaan itu harus dituliskan semua aspek perkembangan? Atau misalnya cukup 1 atau 2 aspek saja, Bu. Misalnya hari Senin aku bisa mengembangkan aspek kognitif aja. Besok boleh nggak hanya mengembangkan fisik motorik aja? Nah, ini pertanyaan para guru. Yang kedua, seringkali mereka mengalami kendala dalam hal memilih kompetensi dasar. Bagaimana memutuskan KD apa yang mau saya ambil. Kemudian dari KD tersebut bagaimana saya akan menyusun materi. Nah, ini seringkali dihadapi oleh para guru kita dalam merancang pembelajaran. Yang kedua, banyak sekali guru kita mengeluhkan soalnya nggak ada ide lagi, Bu. Jadi udah deh pakai jalan pintas menggunakan LK. Padahal kita sudah tahu ya tadi bahwa LK sungguh-sungguh tidak membuat anak kita menjadi kreatif ya. Nah, ide-ide itu dari mana saja bisa kita peroleh. Oke, baik. Nah, kemudian ini pertanyaan di masa BDR. Ibu, apakah kami harus menyusun prosem juga? Atau kami juga harus menyusun RPPH? Atau bagaimana, perlu nggak kami menyusun dokumen KTSP kami, dan seterusnya ya. Jadi ini juga sering ditanyakan. Kemudian sekali lagi memilih tema. Bu, gimana memilih tema? Apa masih bisa menggunakan tema-tema yang sebelumnya, ini tahun-tahun sebelumnya di masa seperti ini? Kemudian juga banyak yang bertanya tentang bagaimana Bu di masa BDR ini kalau orang tua tidak memiliki handphone atau handphonenya nggak Android, jadinya nggak bisa kirim melalui WhatsApp group dan seterusnya ya. Atau bahkan ada juga yang mengatakan masalahnya Bu, orang tua itu sama sekali tidak memiliki handphone. Tetapi mereka berada di zona merah. Nah, Bapak Ibu semuanya, apakah masalah-masalah ini juga menjadi masalah Bunda semua di sini?
Kalau itu betul-betul masalah kita semua, mari kita standby ya di sini karena insya Allah mudah-mudahan kita temukan jawabannya di slide-slide berikutnya. Baik, nah sebelum sampai kepada slide selanjutnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua di sini untuk menyimak dulu video ini. Video ini durasinya pendek. Video ini tentang belajar dari rumah ya yang dilakukan oleh keluarga, anggota keluarga bersama ayah, bersama ibu, bersama anak ya. Bapak Ibu bisa melihat nanti kira-kira kegiatan main ini yang dilakukan apakah bisa juga kita nanti laksanakan di rumah. Kemudian alat dan bahan main seperti apa yang digunakan dalam video ini. Dan yang terpenting adalah kira-kira melalui kegiatan main ini aspek perkembangan apa yang bisa muncul dan kompetensi dasar apa yang bisa berkembang dalam video ini. Silahkan menyimak videonya. Ya, lihat ekspresi anak. Apakah ada alat dan bahan main yang digunakan di sini? Aspek perkembangan apa yang kira-kira muncul dalam kegiatan main ini? Kompetensi dasar apa yang dibangun? Lebih rincinya lagi ya. Oke, baik. Ya, jadi Bapak Ibu kira-kira setelah mengamati video tadi, aspek perkembangan apa yang paling banyak muncul? Ya, bisa kita lihat Bapak Ibu semua bahwa aspek perkembangan yang terlihat sekali adalah fisik motorik ya, di mana tadi anak merangkak, kemudian anak harus berdiri dan berlari zigzag. Dan itu semua menguatkan tidak hanya otot-otot besarnya atau kekuatan, kelincahan, ketangkasan, kelenturan otot-otot besarnya yang kita sebut dengan gross motor atau mengembangkan motorik kasarnya, tapi juga motorik halusnya, kelenturan, ya, dexterity, jari jemarinya ketika dia memasukkan bola ke dalam wadah gelasnya. Kemudian juga banyak aspek perkembangan sosial emosional juga muncul ya. Anak-anak bisa lebih percaya diri, kemudian juga aspek perkembangan kognitif, dia lebih kreatif. Jadi melalui kegiatan main yang kita lihat di video tadi, itu ternyata kegiatan-kegiatan main yang betul-betul membuat anak kita aktif, bergerak, melakukan kegiatannya dengan menggunakan seluruh anggota tubuhnya, mengasah seluruh inderanya, itu nanti mampu bisa merangsang dan menumbuh kembangkan seluruh aspek perkembangannya. Jadi kegiatan-kegiatan main inilah yang seharusnya ini kita rancang dalam kegiatan pembelajaran ya. Baik, mengapa kita harus menyusun RPP? Nah, ini tadi ya, kita tadi melihat bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran kita susun karena kita ingin menumbuh kembangkan, ingin membantu anak-anak kita mencapai seluruh aspek perkembangannya sebagaimana yang tertera di dalam STPPA. Apa saja itu? Perkembangan fisik motoriknya, nilai agama moralnya, kognitifnya, bahasanya, sosial emosional, dan seni. Jadi ada 6 aspek perkembangan kognitif, ada kompetensi inti yang mau kita bangun, sikap spiritualnya, sikap sosialnya, pengetahuan, dan keterampilannya. Kemudian kita ingin melalui rencana yang kita susun, ini membantu anak-anak kita mencapai kompetensi dasar, atau kita singkat dengan KD. Jadi KD itu bukan Kang Didi ya, meskipun nanti Kang Didi akan mengisi pada sesi berikutnya. Kemudian apalagi manfaatnya rencana disusun agar pembelajaran kita itu betul-betul bermakna untuk anak. Bisa membantu anak untuk tumbuh berkembang, menjadi anak-anak yang lebih bahagia, anak-anak yang sehat dan cerdas ya, dengan pembelajaran yang kita rancang secara terstruktur, secara hati-hati, secara baik.
Kemudian juga bahwa rencana ini nanti membantu para orang tua untuk menyiapkan alat dan bahan. Nah, siapa yang menyusun perencanaan di masa pandemi ini? Tentu saja, iya betul, guru PAUD yang merancang pembelajaran. Paling tidak guru wali kelasnya atau guru pada rombel yang bersangkutan. Jadi bila mana Bapak Ibu ya adalah guru rombel misalnya di TKB, tidak hanya sendirian misalnya, tetapi juga ada teman atau guru rekan sejawat di dalam ruangan tersebut, maka teman-teman semua akan menyusun bersama-sama ya RPP ini. Jadi kita yang susun bukan orang lain. Jadi kita tidak mengcopy dari satuan yang lain ya. Oke, baik. Nah, kapan kita menyusun rencana pembelajaran? Kalau rencana, namanya juga rencana, kita susun pastinya sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kalau setelah itu kan berarti bukan lagi rencana, tetapi penilaian. Tetapi nih ya, bukan di sini nih, masih banyak para guru PAUD kita ketika menyusun rencana pembelajaran itu nanti aja. Nantinya kapan? Nunggu penilik pengawas nanti datang gitu memeriksa. Nanti kapan? Nanti kalau mau akreditasi. Nah, kalau seperti itu berarti kita sudah tahu apa akibatnya kalau kita melaksanakan kegiatan pembelajaran tanpa rencana. Seadanya. Padahal tugas kita ini betul-betul membantu anak ya pada masa-masa yang sangat menentukan dalam hidupnya saat ini. Oke, baik. Nah, kira-kira apa yang harus kita pertimbangkan dalam menyusun rencana pembelajaran? Yang pertama adalah kita memahami STPPA sebagai hasil akhir program PAUD atau kompetensi inti. Jadi kalau saya adalah guru PAUD untuk TKB misalnya kelompok usia 5-6 tahun, saya harus betul-betul memahami aspek perkembangan kognitif 5-6 tahun itu seperti apa, dan seterusnya. Kemudian saya harus memahami KD sebagai capaian hasil pembelajaran. Jadi aspek perkembangan itu kita capai melalui kompetensi dasarnya. Kalau misalnya saya ingin mengembangkan nilai agama moral anak, kira-kira kompetensi dasar apa yang ingin saya bangun dalam rangka pencapaian nilai agama moral tersebut? Oh, misalnya saya ingin anak-anak kenal dengan Tuhannya. Oke, berarti adalah KD 1.1. Saya ingin misalnya anak-anak bisa berdoa, berarti itu adalah KD 3.1, 4.1. Oleh karena itu, kita harus betul-betul memahami kompetensi dasar ini sesuai dengan aspek perkembangannya. Nah, kemudian apalagi yang harus kita pertimbangkan, kita harus bisa menetapkan nanti materi pembelajarannya apa. Bagaimana isi atau konten berupa sikap, pengetahuan, keterampilan apa yang ingin saya bangun melalui KD tersebut sehingga tercapai aspek perkembangan ini. Oke ya Bapak Ibu ya, coba kita lihat. Nah, ini ada 6 aspek perkembangan yang harus kita stimulasi pada diri anak secara bersamaan. Setiap hari, setiap minggu. Jadi bukan berarti bahwa hari ini saya akan stimulasi aspek perkembangan kognitif aja deh misalnya ya, agar anak-anak nanti bisa calistung misalnya. Dan kemudian besok nanti aspek perkembangan lain. Tidak seperti itu. Mengapa? Karena setiap aspek perkembangan itu harus kita stimulasi secara bersamaan melalui kegiatan main. Yang Permendikbud 137 tahun 2014 ini bisa menjadi rujukan kita bila mana kita ingin melihat TPP masing-masing aspek perkembangan itu di kelompok usianya. Kemudian, ini kita harus pahami juga kompetensi inti sebagai hasil akhir capaian anak ketika berada di dalam rombel kita. Ada 4 kompetensi yang ingin kita capai. Kompetensi inti atau KI 1, sikap spiritual, kita ingin membangun anak. Sikap agamanya, santunnya ya, percaya bahwa Tuhan itu ada, bisa merawat ciptaan Tuhan dan seterusnya. Kemudian membangun sikap sosial anak, jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, santun dan seterusnya. Itu adalah sikap-sikap sosial, kemudian pengetahuan dan keterampilan anak-anak. Ini bisa Bapak Ibu lihat di Permendikbud 146 tahun 2014. Nah, kemudian kita juga sebelum menyusun rencana tadi yang sudah saya sampaikan, kita pahami betul bahwa 6 aspek perkembangan ini dicapai melalui kompetensi dasar. Dan setiap kompetensi dasar kemudian nanti kita akan susun materi pembelajarannya apa yang ingin nanti saya sampaikan, saya sajikan ya, saya tanamkan menjadi karakternya anak.
itu apa saja. Ini bisa sebenarnya ada di dalam dokumen KTSP-nya Satuan PAUD, terutama ada di dalam dokumen 1 atau dokumen induk. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa melihat di sana bahwa misal contoh di sini nilai agama moral itu dicapai melalui 7 KD. Nah, ini kita harus hafal nih sebagai guru PAUD ya, KD-KD tersebut. KD-nya apa saja? 1.1, 1.2, 2.13, 3.1, 4.1, 3.2, 4.2. Dan tidak hanya kita hafal seharusnya teman-teman semua, kita pahami betul makna masing-masing KD. Sehingga ketika kita menyusun materi pembelajaran, itu kita tahu bahwa KD ini akan memuat materi tentang apa. Misalnya, kita ingin mengambil KD 3.1, 4.1. Apa itu? Mengenal kegiatan ibadah sehari-hari. Apa itu kegiatan ibadah? Kita harus tahu betul kegiatan ibadah itu apa saja. Nah, itulah yang nanti akan menjadi materi pembelajarannya. Jadi kegiatan ibadah misalnya berdoa, misalnya ya, puasa atau sholat bagi umat muslim, dan seterusnya. Jadi ini kita harus pahami betul memaknai pemetaan masing-masing KD. Jadi bila mana Bapak Ibu kesulitan dalam hal ini juga dari Direktorat PAUD sudah disusun pedomannya ya, dan bisa dilihat bagaimana pemetaan KD, kemudian aspek perkembangan dan materi tersebut. Nah, ini terkait dengan pengembangan tema. Bagaimana tema yang harus saya rancang di masa pandemi seperti ini, di mana anak belajar dari rumah? Nah, maka sebagaimana dari surat edaran tadi ya, dan kemudian juga tentang terkait dengan relaksasi atau penyederhanaan kurikulum atau penyesuaian kurikulum dengan kondisi saat ini, maka tema kita pun kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di rumah. Jadi kita hanya melihat kira-kira apa saja yang ada di rumah. Kita bisa melihat bahwa di rumah biasanya ada tumbuh-tumbuhan, kita bisa angkat temanya misalnya bunga, atau hewan atau binatang yang biasanya ada di halaman, misalnya kupu-kupu, atau kumbang, dan seterusnya. Atau kita bisa juga melihat di dapur kita. Di dapur kita ada peralatan dapur, itu bisa kita angkat menjadi tema. Jadi tema untuk kita ambil nanti adalah tema yang ada di rumah. Kemudian anak-anak berminat dengan tema tersebut. Jadi anak-anak tertarik dengan tema tersebut. Kemudian fleksibel atau luas atau lebih lentur ya. Jadi misalnya kita tengah merancang tema dan kita sampaikan kepada orang tua, tapi kemudian dari informasi orang tua anak tidak tertarik dengan tema tersebut, maka tema bisa berubah sesuai dengan minat anak tersebut. Bapak Ibu. Nah, ini tentang tema. Jadi tidak ada tema yang seragam ya antara satuan PAUD dengan satuan PAUD yang lain. Nah, perencanaan apa yang kita susun di dalam masa BDR seperti ini? Kita tidak perlu menyusun program semester, kita juga tidak perlu menyusun RPPH ya. Kita cukup menyusun RPPM atau rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Jadi Bapak Ibu semua, guru-guru PAUD ya, dimanapun Anda berada, bahwa di masa pandemi atau anak BDR saat ini, cukup kita menyusun RPPM atau rencana yang kita susun untuk 1 minggu, tetapi berlaku setiap hari. Oke ya. Nah, seperti apa ini cara menyusunnya? Yang pertama, harus ada identitas program layanan di dalam RPPM kita. Yang kedua, memuat aspek perkembangan yang tadi saya sebut 6 aspek perkembangan. Kemudian berikutnya kita nanti tentukan kompetensi dasar apa yang mau kita capai selama seminggu ini. Cukup satu KD saja untuk aspek perkembangan, untuk setiap aspek perkembangan. Jadi tidak usah terlampau banyak kompetensi dasarnya yang mau kita ambil. Kemudian di dalam RPPM harus ada materi pembelajarannya atau kira-kira muatan sikap pengetahuan keterampilan apa yang mau kita bangun selama seminggu ini. Kemudian ada menu kegiatan main yang kita susun sesuai dengan aspek perkembangan dan KD serta sesuai dengan tema, sesuai dengan usia anak-anak kita dan kondisi rumah anak ya. Nah, seperti apa ya penampakannya Bapak Ibu? Ini dia. Ini contohnya berupa tabel. Tentu saja nanti guru-guru PAUD dimanapun Anda berada ya, bahwa Anda akan misalnya membuatnya secara narasi, silakan aja. Mau bentuk tabel seperti ini, oke. Tetapi ini adalah dokumen untuk guru PAUD, bukan dokumen yang kita berikan kepada orang tua. Nah, isinya apa saja tadi? Ada identitas program kita, jadi kita tulis di sini RPPM,
kemudian BDR, nama lembaga kita, kemudian semester, bulan, minggu keberapa, kemudian ada tema, misalnya tema di sini adalah rumahku, taman bermainku. Kemudian rumahku, taman bermainku cukup luas, sehingga kita perlu subtema. Misalnya kita ingin misalnya tema minggu ini tentang halaman rumah. Nah, kemudian kita tuliskan kelompok rombel kita. Nah, ini ada aspek perkembangan ya, jadi kita tuliskan 6 aspek perkembangan yang mau kita stimulasi selama seminggu ini. Kemudian ada kompetensi dasar atau KD-KD yang mau kita capai sesuai dengan aspek perkembangannya. Jadi misalnya kita dalam minggu ini akan mengambil KD 1.2. Apa itu 1.2? Mensyukuri nikmat Allah berupa diri sendiri, lingkungan, dan sekitarnya ya. Jadi bagaimana cara mensyukuri? Oke, dengan merawat. Ini adalah materinya. Kemudian FM, fisik motorik. Kita ambil apa? Misalnya kita akan ambil 3.3, 4.3. Apa 3.3, 4.3 itu? Adalah kemampuan untuk menguatkan, melenturkan, membuat otot-otot besar atau gross motor maupun gross fine motor anak ya lebih terlatih, lebih terbangun, lebih berkembang. Kemudian tentang koordinasi mata dan tangan, koordinasi mata dan kaki. Itu materi pembelajarannya, bisa nanti kita pilih apa yang mau kita bangun minggu ini. Kemudian kognitif, kita misalnya mengambil 3.6, 4.6, materinya tentang apa, kita tuliskan dan seterusnya. Nah, kemudian ingat Bapak Ibu bahwa setiap KD itu minimal 1 materi pembelajaran kita cantumkan ya. Boleh nggak 2, boleh saja. Tetapi menurut saya ya mungkin kita lebih baik memulai dulu dengan 1 materi untuk 1 KD. Nah, lanjut bahwa di dalam RPPM ini tadi kita sudah sampaikan rencana pembelajaran tentu saja berisi kegiatan-kegiatan main yang akan kita sampaikan kepada orang tua selama seminggu. Jadi kegiatan mainnya apa saja? Kegiatan main yang di dalamnya itu bisa nanti membangun materi-materi yang kita tuliskan ya untuk mencapai aspek perkembangan yang kita harapkan. Misalnya, aku bisa menanam bunga misalnya ya. Dengan aku bisa menanam bunga, ini nanti bisa berkembang nilai agama moralnya, fisik motoriknya, kognitifnya, dan seterusnya. Di sini ada materi pengelompokan, jadi kita bisa misalnya, yuk kelompokkan bunga-bunga yang ada di halaman misalnya. Atau bagaimana kamu bisa mengelompokkan dedaunan yang gugur misalnya, dan seterusnya. Nah, ini kegiatan-kegiatan main ini minimal 5 kegiatan main kalau pembelajaran kita berlangsung dari hari Senin sampai hari Jumat. Atau paling tidak 6 kegiatan mainnya kalau Senin sampai Sabtu. Bagaimana nanti kita menyampaikannya kepada orang tua? Untuk orang tua, maka contoh pesan RPPM kita, ini narasinya bisa seperti ini. Jadi kita tidak perlu misalnya untuk menyampaikan tentang KD-KD kepada orang tua. Cukup saja kita sampaikan misalnya melalui handphone kita ya, atau kita SMS-kan, atau kita share di grup misalnya ya kepada orang tua misalnya. Dan di dalamnya paling tidak berisi tentang tema yang akan kita bahas dalam minggu ini, kemudian kira-kira tujuan kegiatan main kita akan mencapai apa pada diri Ananda, kemudian menu pilihan kegiatan main yang tadi ada di dalam RPPM kita, ini kita tuliskan kepada orang tua, dan juga informasi kepada orang tua bahwa ayah dan bunda boleh memilih kegiatan-kegiatan main yang tertera di bawah ini. Silahkan pilih kegiatan mana dulu yang mau dimainkan pada hari ini bersama Ananda, misalnya seperti itu ya. Jadi mereka orang tua bebas memilih, aku mau main kegiatan ini dulu sama anakku, silakan. Kemudian juga kita sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan ini tentu saja bila mana anak tampak tidak tertarik, orang tua bisa menggantinya, namun tetap harus diinformasikan kepada guru. Karena informasi ini penting sekali bagi guru untuk nanti mengetahui bahwa ini minat anak, ini kebutuhan anak, yang menjadi informasi bagi guru untuk menyusun RPPM berikutnya. Nah, jangan lupa untuk diingatkan kepada orang tua di rumah bahwa selama BDR ini di samping kegiatan main tadi, juga untuk selalu mengingatkan kegiatan rutinitas sehari-hari seperti ibadah.
membacakan cerita untuk anaknya. Hidup bersih, sehat, dan aman ya. Jadi kecakapan hidup seperti itu ya Bunda ya. Oke, saya kira nah, bagaimana bagi orang tua yang tidak mempunyai handphone? Jadi, bila mana orang tua tidak punya handphone, sehingga kita tidak bisa menyampaikannya melalui media teknologi seperti ini, maka Bapak Ibu bisa menuliskannya dalam selebaran misalnya ya, atau brosur, atau misalnya kita bisa letakkan di sekolah kita, orang tua bisa ambil nanti ya, letakkan di depan sekolah, orang tua bisa ambil, atau kita juga bisa berkunjung ke rumah orang tua dengan protokol COVID tentunya ya. Jadi memang dimungkinkan. Baik, Pak Eta. Oh ya, baik ya. Baik Mbak Isni, sedikit lagi ya ini ya. Jadi ide-ide apa saja yang bisa nanti Bapak Ibu misalnya tiba-tiba aduh kegiatan main apa saja, banyak sekali. Bapak Ibu bisa melihat di Google, di Pinterest, di Instagram ya. Bisa klik Reja Emilia Inspired atau Loose Park Explorations, bisa di Facebook berkumpul bersama dengan grup guru-guru POD Indonesia melalui Reja Emilia Inspired Sharing Group Indonesia ya. Kemudian juga Bapak Ibu bisa nanti mengunjungi website kami seperti ini ya. Jadi kami sudah menyiapkan buku-buku saku di mana di dalamnya punya banyak ide-ide kegiatan main yang menarik untuk anak. Termasuk juga buku saku tentang perencanaan pembelajaran ini sendiri. Oke, baik Mbak Isni, mohon maaf ya bila mana ini tidak maksimal. Kelebihan ya. Terima kasih.